Oke sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini sedang ada pasien baru, pasien dengan patah tulang, yang patah di bagian intinya, bagian tiang. Kalau yang ini nggak patah, cuma yang sebelah bagian sana 2 biji yang patah. Yang ini retak, yang ini tidak bisa diselamatkan, wajib diganti. Walaupun ini masih bisa diakalin, caranya ini masih harus kasih lem lalu dipres, lalu kasih tembak, paku tembak. Ini videonya agak blur karena HP yang dulu buat konten HP-nya hilang, jadinya ini agak sulit yang mau di autofokuskan. Untuk tutorial hari ini, cara mengganti tiang sangkar burung tanpa membongkar keseluruhan bahan. Untuk ini bahannya jati grade A. Sebenarnya ini sangkar dari produk dari SDM Sangkar, dari produk saya. Cuma ini patah terus sama orangnya diperbaiki ke sini. Ini dibawa ke sini bukan ada garansi ya, tapi bisa diperbaiki langsung ke tempat awal mula barangnya yang diterbitkan. Bukan ada garansi, ini masih ada biaya untuk perbaikannya, kecuali rusak karena ekspedisi, bisa berani tanggung jawab kalau saya. Oke, kita lanjut ke prosesnya. Sebelum lanjut ke proses pembongkaran sangkar, kita buat terlebih dahulu tiangnya. Sebelum dicat, untuk tiangnya kita harus dempul terlebih dahulu, karena ini bahan jati. Mau sebagus apapun untuk warna dasarnya, pasti akan bintik-bintik muncul serat pori-pori jatinya. Jadi untuk kali ini di sini kami langsung full dempul. Setelah didempul kita gosok pakai amplas nomor 500. Setelah diamplas lanjut ke proses sanding dan pengecatan. Untuk tahap sanding dan pengecatan sudah saya pernah upload video cara untuk finishing sangkar di channel ini. Untuk bagian di belakang sangkar, untuk tiangnya masih aman, cuma paku di tiang ketebo itu lepas, lemnya masih kalah. Terus di sini kami langsung penambahan paku sama penambahan lem. Untuk sebelum membongkar tiang yang patah, kita kunci terlebih dahulu bagian-bagian yang sudah lepas. Dan ini kita lanjut ke proses pemotongan bagian tiangnya. Untuk proses pemotongan bagian tiangnya harus kuat proses pemegangan mesin gerindanya biar enggak terlepas dari tangan.
Untuk tiangnya ini potong di bagian separuh dari tembok atau bisa kurang dari separuh bagian tembok. Terus di bagian tiangnya itu dipotong mengikuti jalur tiangnya seperti yang di video itu. Ketika sudah terpotong, maka hasilnya seperti ini. Tidak akan lepas semua bagian di sangkar itu. Cuma kitanya bisa membongkar di tiangnya saja. Dari sabuan, lengkungan sama tembok nggak akan protol lepas semua, cuma di tiangnya saja seperti itu. Dan itu nanti bisa sama rata, sama seperti sangkar baru nanti. Kita rapihkan terlebih dahulu di bagian lengkungan jalur tiang itu, karena masih ada sisa potongan tiang sangkar yang masih menempel di lengkungan, sabuan, dan lain-lain seperti itu. Dan kali ini lanjut ke proses pemasangan tiangnya. Untuk jarak sabu bagian bawah, atas, tengah itu nggak bakalan geser karena itu sabunya sudah dilem. Untuk tiangnya itu langsung dipaku. Sebelum pemasangan tiang harus bersih terlebih dahulu di bagian jalur tiang itu, di tembok atau lengkungan yang masih ada sisa-sisa kayu yang terpotong sama mesin gerinda itu. Dan jangan lupa tetap pakai paku sama lem. Lanjut ke pemakuan tiang yang sebelah. Untuk proses pemotongannya ya sama seperti awal pemotongannya. Ini untuk yang patah bagian depan semua, yang patah harus diganti. Ketika sudah dipaku, kita wajib harus dilem biar lebih kuat dan lebih maksimal. Untuk pengelemnya harus full dengan rata, tidak boleh ada yang ketinggalan. Dari yang sudah dilem masih harus dicek kembali untuk melihat masih kurang lem atau tidaknya. Dan setelah itu lanjut ke proses pendempulan untuk menutupi pori-pori yang di bagian sambungan tiang dengan tembok. Dan sesudah didempul langsung gosok, dikasih tetes cat, dikasih tetes cat. Untuk di bagian kuning kasih kuning seperti itu. Untuk dempul saya pakai dempul instan pencair air. Ini untuk dempulnya cepat kering. Oke, terima kasih yang sudah menonton video di channel ini. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan dukung terus channel ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan di komen. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga tahu cara mengganti tiang sangkar burung yang patah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.